Karena satu-satunya nabi yang tak pernah Tuhan ngomong, ngobrol, ataupun bercerita, ataupun berfirman langsung kepadanya, hanyalah Muhammad. Kalau kalian nggak percaya, coba cari semua nabi di seluruh kitab suci manapun. Tuhan itu pernah ngomong. Di dalam Al-Quran juga jelas. Tuh, yang maha kuasa Allahnya Islam pernah ngomong kepada siapa? Kepada Musa. Di Al-Qasas 30, wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Pernah ngomong kepada Ibrahim? Pernah. Pernah ngomong kepada Isa? Pernah. Pernah ngomong kepada Musa? Pernah. Pernah ngomong kepada Maryam? Pernah. Pernah ngomong kepada Zakaria? Pernah. Hanya kepada Muhammad lah yang tidak pernah berbicara. Ini perlu kau tanya, kau jawab ya Bang ya. Kenapa? Jawab nanti Bang, silakan. Makanya itu yang saya bilang, perbaikilah Tuhan kalian dengan baik agar kalian mendapat keselamatan. Karena maksud dari keselamatan itu berarti kalian harus mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah adalah Tuhan, itu baru kalian selamat. Kenapa nabi-nabi itu diutus hanya untuk apa? Bagi orang yang memahami bahasanya agar mudah menyampaikan kebesaran Allah. Itu menceritakan kepada nabi-nabi Ibrahim, itu kan surat Ibrahim ayat 4. Itu menceritakan kepada apa? Yesus. Tetapi kalau Rasulullah itu untuk rahmat alam semesta, Noel. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Kalau Noel tidak mau Nabi Muhammad pergi tinggal di alam lain. Apa bedanya kalau ngaku-ngaku nabi doang? Ya. Jadi ini yang perlu teman-teman Islam pahami. Ya, ada ayat yang berbunyi seperti itu Bang Noel. Ada. Dan aku diutus hanya untuk orang-orang yang berbahasa kaumnya, katanya gitu. Muhammad menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kaumnya, makanya dia diutus ke bangsa Arab. Sama itu seperti pengertian yang tadi kamu tanyakan Bang. Maka banyak di dalam Alkitab yang menggunakan suatu tempat, suatu daerah itu adalah lambang. Kenapa sering dikatakan Allah orang Israel, Allah Israel, Ishak dan Yakub? Kenapa dikatakan Allah Israel? Kenapa diutus untuk orang Israel? Karena Israel ini adalah lambang. Lambang dari kelahiran Kristus di kota Daud, yaitu terletak di negara Israel. Terletak di dalam daerah kota ataupun daerah wilayah Israel. Maka itu adalah lambang. Kan nggak mungkin dibilang gini, berarti tuh diutus kepada orang Nigeria, orang Arab Saudi, orang... Mau sampai berapa panjang nanti kau buat ayat itu nanti? Semua negara kau buat semuanya Bang. Bandung nanti Jabodetabek adalah begini. Paham ya? Maka itu adalah lambang, bukan secara yang seperti yang kau bilang tadi hanya untuk orang Israel, bukan. Nah, makanya saya bilang untuk memahami Alkitab, sebenarnya cara berpikir ini yang perlu dirubah. Jangan sentimen aja dibawa-bawa. Kalau kita membawa sentimen, kita akan sulit memahami Alkitab. Itu udah kenyataan. Dan semua yang Bang Loading tanyakan itu sebenarnya kalau saya mirroring kembali, banyak sekali yang bisa saya mirroring. Contoh misalkan ya, seperti yang saya bilangkan tadi, Muhammad hanya diutus kepada orang-orang yang berbahasa kaumnya. Berarti Bang Loading harusnya menabikan siapa? Bukan Muhammad, karena dia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kaumnya. Kalau kita perhatikan ayat itu, harusnya dia bukan menabikan Muhammad. Menabikan siapa? Bisa jadi sih Bang Luga Tambunan atau Bang Juma Tambunan, bisa jadi. Cuma Tambunan ya, bukan cuma bermasker hitam, jangan marah. Ya, tuh. Nah, yang kedua nanti coba Abang Janti jawab ya pertanyaan saya ini Bang ya. Ini jawab, Bang. Kalau di dalam kitab suci manapun Bang, semua nabi ya, sepakat nggak kita? Semua nabi baik di kitab suci Islam, Kristen, semua nabi pasti pernah yang Maha Kuasa berbicara kepada nabinya. Ini pahami ya kawan-kawan yang saya sampaikan ini curiga saya dengan Nabi Muhammadnya Bang Loading ini.
Karena satu-satunya nabi yang tak pernah Tuhan ngomong, ngobrol, ataupun bercerita, ataupun berfirman langsung kepadanya, hanyalah Muhammad. Kalau kalian nggak percaya, coba cari semua nabi di seluruh kitab suci manapun. Tuhan itu pernah ngomong. Di dalam Al-Quran juga jelas. Tuh, yang Maha Kuasa Allahnya Islam pernah ngomong kepada siapa? Kepada Musa. Di Al-Qasas 30, wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Pernah ngomong kepada Ibrahim? Pernah. Pernah ngomong kepada Isa? Pernah. Pernah ngomong kepada Musa? Pernah. Pernah ngomong kepada Maryam? Pernah. Pernah ngomong kepada Zakaria? Pernah. Hanya kepada Muhammad lah yang tidak pernah berbicara. Ini perlu kau tanya, kau jawab ya Bang ya. Kenapa? Jawab nanti Bang, silakan. Teman-teman semangat teman-temannya kita kasih dulu. Kalah jauh kita ya. Kalah jauh kami ya. Iya memang. Oke. Ya, oke kita tanding dulu. Ya, silakan. Ayo teman-teman kompain dulu, kompain. Jadi teman-teman, dari narasi Bang Noel tadi itu seperti ada pendemo satu kumpul begitu dilemparkan gas air mata langsung kemana-mana, kabur orang itu entah kemana-mana, entah ke salawat, entah ke Nabi Muhammad, entah ke sini. Makanya itu yang saya bilang, perbaikilah Tuhan kalian dengan baik agar kalian mendapat keselamatan. Karena maksud dari keselamatan itu berarti kalian harus mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah adalah Tuhan, itu baru kalian selamat. Kenapa nabi-nabi itu diutus hanya untuk apa? Bagi orang yang memahami bahasanya agar mudah menyampaikan kebesaran Allah. Itu menceritakan kepada nabi-nabi Ibrahim. Itu kan surat Ibrahim ayat 4. Itu menceritakan kepada apa? Yesus. Tetapi kalau Rasulullah itu untuk rahmat alam semesta. Noel. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Kalau Noel tidak mau Nabi Muhammad, pergi tinggal di alam lain. Jangan tinggal di alam sini. Mau jadi hantu atau jadi apa terserah. Itu sudah jelas dalam Kisah Para Rasul 13:23. Itu sudah jelas Noel. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Seperti yang dijanjikan oleh Elohim, seorang utusan yang dibangkitkan bagi Bani Israel, bagi orang Yahudi. Kalau ada sekelompok umat yang mengatakan dirinya Yahudi tapi bukan Yahudi, di Wahyu mengatakan apa? Sibilis, iblis. Maka kalian dikatakan sibilis. Ada satu jemaah yang mengklaim dirinya adalah orang Yahudi, tetapi mereka bukan orang Yahudi. Maka itu jamaah sibilis. Ya, para nabi pasti diutus oleh kaum-kaumnya lah, agar mereka mudah memahami kebesaran penyampaian kebesaran Allah. Namanya utusan itu menyampaikan firman Tuhan. Diutus kepada orang-orang yang mengerti bahasanya. Namun ketika Nabi Muhammad itulah Nabi ba'da. Kenapa Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel? Karena mereka terlalu banyak membunuh Nabi. Termasuk kalian, Tuhan pun kalian bunuh. Kalau Yahudi itu banyak bunuh Nabi, kalau Kristen bunuh Tuhan. Makanya disitulah dikeruankan dari orang Arab. Akhirnya sampai sekarang kita punya Nabi itu Noel. Maka ikutilah dia. Makanya kau ikuti Tuhan yang kau katakan Tuhan, kau bunuh sendiri pun. Coba cari pertanyaan yang bagus lah. Yang ini kan kita kembali ke topik yang kamu bilang tadi. Tema kita keselamatan. Nah, keselamatan yang kalian pegang selama ini itu khusus Bani Israel, bukan kalian. Ishak, Yahudi, Bani Ishak. Kan? Islam, Bani Ismail. Kristen, Bani Kucluk. Makanya kalian itu kitabnya Yahudi kalian pakai, Tuhannya orang Islam kalian ambil. Memang kalian ini sudah bikin ulas sekali kalian ini. Kalau Yahudi itu kalau kita lihat bla 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 bla, Ishak alaihissalam. Kalau Islam itu bla 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 bla, Ismail alaihissalam.
Coba Kristen, bla bla bla, mentok Paulus. Tidak ada lagi. Nah, ya menghilang dia teman-teman, menghilang. Tidak tahan dia. Kenapa mereka tidak tahan? Karena dia bilang Roh Kudus adalah api. Tadi teman-teman, hilang dia kan? Nah itu Roh Kudus sudah menyala-nyala teman-teman. Ya. Nah, oh ditelepon. Memang kejam kita juga ini teman-teman ya. Dari dulu dia nantang-nantang saya tidak mau ya. Tapi karena tadi dia pumpam ya sudah saya layu lah kan, saya ajak lagi. Ya Allah ya Rabbi. Nah itulah teman-teman ya. Siapa suruh bilang Roh Kudus adalah api kan? Malah Roh Kudus itu kan setiap para nabi itu diutus oleh kaumnya berbahasanya. Namun kenapa Nabi Muhammad ini terakhir dikatakan itu untuk seluruh alam? Karena la nabiyya ba'da. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Makanya itu dikatakan seluruh alam. Litubailin nas, Al-Quran itu seluruh manusia. Kalau Noel tidak terima berarti Noel bukan manusia kan? Udah kau memahami hal-hal seperti itu, hanya kabur dia tidak tahan.